Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan presentasi lomba kewirausahaan keluarga, yaitu tentang produk Rosella. Baik, akan kita perkenalkan kami dari khususnya Kabupaten Sambas, asal Desa Bekut, Kecamatan Tebas. Nama saya Romi, SPDI, menjabat sebagai sekretaris di PKK. Yang kedua, Ibu Juraida, aku ketua. Selanjutnya Ibu Sukarna sebagai bendahara. Baik, untuk ringkasan eksekutif tentang visi dan misi usaha, tentunya visi kami kali ini itu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya melalui pemanfaatan optimal kearifan lokal Rosella. Itu visi kami yang akan kami bawa kali ini. Yang kedua yaitu misi mengkoordinasi dan memberdayakan anggota PKK dalam budidaya Rosella secara organik dan berkelanjutan di tingkat keluarga atau kelompok, meningkatkan pengelolaan dan keterampilan anggota PKK dalam pengelolaan Rosella menjadi produk yang aman, berkualitas, dan memiliki nilai jual tinggi. Yang ketiga, memproduksi dan memasarkan berbagai produk Rosella yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, meliputi minuman kesehatan, produk perawatan dini dan alami, dan olahan pangan. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat Rosella bagi kesehatan, kecantikan, dan potensi ekonomi melalui kegiatan sosial dan promosi. Nah, deskripsi singkat kenapa kami memilih Rosella sebagai produk unggulan kami. Tentunya sebagai kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sambas, ya kalau kita lihat ya, produksi yang paling banyak itu jeruk. Nah, kenapa kita memilih produk Rosella? Karena produk Rosella menurut kami mudah didapat dan mudah ditanam, terutama di lingkungan rumah tangga. Karena Rosella ini artinya bisa kita manfaatkan setiap waktu atau kita tanam setiap waktu tanpa ada musiman. Bisa kita silih berganti dan waktunya tidak terlalu lama, bisa mencapai 2-6 bulan sudah dipanen, dan bisa kita dialihkan ke tempat lain sehingga nantinya secara terorganisasi, artinya bahan dan produk ini bisa kita dapatkan setiap bulannya. Nah, itu yang utama kenapa kita memilih produk Rosella ini. Selain itu, produk Rosella ini sangat bermanfaat untuk keluarga, terutama untuk kesehatan bagi keluarga kita. Itu yang sebagai deskripsi singkat yang kami dapatkan kenapa kita memilih produk Rosella ini. Nah, keunggulan utama dari produk ini kaya akan antioksida. Nah, jadi bunga Rosella memiliki kandungan antioksida yang tinggi yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat redaksi bebas. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Bunga Rosella telah terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah pada beberapa penelitian. Yang ketiga yaitu sumber vitamin C. Bunga Rosella merupakan sumber vitamin C alami yang baik yang dapat membantu meningkatkan kesehatan imun dan kulit. Nah, jadi yang seterusnya rasa unik, tentunya rasa menyegarkan, asam-asam manis. Nah, tentunya menyegarkan untuk diminum pada waktu kita kehausan dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya target utama produk. Target utama yaitu kita akan memasarkan ke pasar tradisional, supermarket di daerah sekitar produk dan tempat di Rakanasda Kabupaten Sambas sebagai untuk pemasaran kita. Yang selanjutnya melalui pasar online, menjual bunga Rosella melalui platform online seperti Shopee, TikTok, dan dia lainnya yaitu Facebook dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman, menjual bunga Rosella ke industri makanan dan minuman seperti produsen sirup puding atau minuman herbal. Untuk analisis pasar, tentunya kondisi pasar makanan dan minuman yang terus berkembang pesat memiliki potensi besar di pasar global. Dan ini nilai pasar makanan global terutama yang banyak dibuka supermarket dan toko online. Nah, tentang untuk potensi pasar yang akan kita kembangkan yaitu pengembangan produk makanan organik dan sehat.
yang khususnya restoran atau kafe yang menyajikan makanan berbasis nabati dan vegan. Yang ketiga, bisnis catering untuk acara-acara khusus. Yang selanjutnya, perkembangan aplikasi pemasakan makanan online atau platform delivery. Yang selanjutnya, kekuatan, yaitu kekuatan kita untuk memasarkan di pasar, yaitu kesediaan bahan baku lokal rosella dapat ditanam atau mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, pengetahuan teknologi kearifan lokal. Anggota PKK memberi pengetahuan yang turun-menurun tentang manfaat dan cara pengelolaan rosella secara tradisional. Nah, jadi potensi sumber daya manusia di anggota PKK juga kita libatkan untuk bisa nanti dilatih dan diperdayakan dalam budidaya, pengelolaan, dan pemasaran produk rosella. Untuk kelemahan tentunya dalam analisis pasar ada kelemahannya, yaitu keterbatasan modal awal ya. Tentunya PKK memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Kekurangan keterampilan teknik, anggota PKK memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam budidaya rosella yang efektif, teknik pengelolaan modern, pengemasan yang menarik, dan strategi pemasaran. Sedangkan untuk peluang tentunya tren gaya hidup sehat alami, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan preferensi produk alami menjadi peluang besar bagi produk olahan rosella. Nah, jadi produk yang akan kita kenalkan pada kesempatan kali ini yaitu tanaman rosella telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun. Asalnya dari Afrika Barat, terutama Sudan. Tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa sehingga dapat tumbuh subur dan berbagai iklim tropis, terutama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas, mudah ditanam, dipegang rumah, apalagi dikebunkan khusus untuk rosella. Nah, jadi popularitas rosella semakin meluas dengan kebutuhan dunia akan serat alam yang ramah lingkungan, bahan pangan fungsional, minuman herbal yang hingga pewarna alami. Baik, kita akan memperkenalkan produk-produk yang kami kelola, terutama yang akan kita tampilkan yaitu sirup bunga rosella. Nah, sirup bunga rosella ini tentunya cara produknya cukup mudah, cuma dengan gula, air, dan kelopak bunga ini cukup kita kelola sehingga menjadikan sirup rosella. Untuk yang kedua, kita akan menampilkan produk teh bunga rosella. Nah, ini juga berasal dari kelopak bunga rosella yang sudah dikeringkan dan kita blender sehingga kita masukkan ke tempat teh. Tentunya tempat ini lebih mudah dan cara pemakaian pun cukup mudah, tinggal dicelup ke air hangat dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Selanjutnya kita ambil produk yang ketiga yaitu selai bunga rosella. Nah, ini selai bunga rosella ini tentunya banyak manfaatnya, terutama untuk pembuatan kue lapis dan sebagainya. Tentunya bahan ini juga berasal dari kelopak bunga yang telah dimasak sehingga kita blender jadi halus menjadi selai rosella. Ini produk unggulan yang ketiga kami. Selanjutnya kita ambil produk yang keempat yaitu produk manisan. Nah, ini produk manisan rosella juga berasal dari kelopak bunga rosella yang kita masak dengan campur dengan gula pasir. Untuk yang kelima yaitu kita tampilkan puding. Nah, ini puding rosella. Ya, bahan-bahannya dari agar-agar, susu, dan dari sari atau sirup dari bunga rosella yang dicampur ke bahan ini yaitu puding rosella. Dan yang terakhir
yaitu seduh atau keringan kan. Nah, keringan rosella ini dari keringan dari kelopak bunga rosella. Nah, itulah produk yang kita manfaatkan dari bunga rosella. Nah, tentunya dari produk-produk ini dapat kami pasarkan yang saya sebutkan tadi ke media sosial dan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Bahkan kemarin sudah kita pasarkan juga ke luar Kabupaten Sambas. Nah, itu yang seterusnya yaitu strategi bisnis. Nah, jadi untuk strategi bisnis tentunya fokus pada keunikan dan nilai lokal, kearifan lokal sebagai keunggulan kompetitif. Nah, jadi ini sangat penting bagi kami karena memang strategi bisnis ini sangat penting. Bagaimana nanti pasaran untuk kedepannya, bagaimana produk kami ini bisa bersinergi untuk dijadikan bisnis yang luar biasa, tentunya dapat dikembangkan sehingga menghasilkan cuan atau uang yang tentunya untuk menambah daripada pendapatan keluarga. Yang khususnya yaitu yang keempat, rencana operasional. Nah, tentunya dalam kita memproduksi suatu produk, rencana itu sangat penting. Kenapa? Karena memang harus ada rencana yang akan kita kedepannya, terutama pengadaan bahan baku budidaya rosella. Nah, jadi dalam budidaya rosella ini tentunya kita memanfaatkan dari anggota keluarga dan seterusnya kita mengajak kiri kanan rumah untuk menanam rosella dan kita kembangkan kepada anggota-anggota keluarga PKK yang lain untuk kita kembangkan bunga rosella ini menjadi produk yang khusus khas untuk kita kembangkan ke depannya. Nah, jadi dari pengadaan bibit rosella berkualitas tentunya ya pilihan akan kita masukkan di dalam perencanaan rencana operasional kita. Jadi bibitnya harus kita pilih yang terbaik untuk kita menanamnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis keuangan. Nah, setelah kita memproduksi produk rosella ini, tentunya asumsi dasar proyeksi skala awal produksi tentunya menjual skala rumah tangga dengan peningkatan bertahap. Nah, di harga jual dia tetap berdasarkan riset pasar lokal dan mempertimbangkan biaya produksi serta bagian keuntungan yang menarik bagi kita semuanya, tentunya biaya bahan baku termasuk bibitnya, biaya operasionalnya, peningkatan penjualan dan sebagainya. Nah, kalau kita pemasaran dan pelunasan jangkauan tentunya tidak ada biaya sewa, tentunya karena memang untuk produk ya kita langsung dikelola oleh rumah tangga ya. Nah, dikirakan pendapatan setelah dihitung dari jumlah yang dihasilkan yang sudah kita laksanakan untuk tahun yang pertama, dikirakan teh rosella ya terjual 100 bungkus dalam 1 bulan, termasuk sirup juga ada sekitar 65 botol yang terjual, selai sekitar 100, manisan 50, puding 50. Diperkirakan setelah dipotong biaya lain-lain untuk pengemasan dan sebagainya, sehingga dapat kita kalkulasikan yaitu sebulan kurang lebih Rp2.947.000 itu pendapatan per bulan. Nah, jadi proyeksi laba rugi tentunya dapat kita hitung dari jumlah awal dengan perolehan yang telah kita hitung tadi dengan jumlah keseluruhannya selama 1 tahun atau 12 bulan, dapat kita proyeksikan laba ruginya setahun pertama kurang lebih Rp58.290.000. Untuk tahun kedua Rp116.580.000. Ini juga sudah kita laksanakan dengan berbagai masukan dan hasil yang telah kita peroleh selama 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang.
Nah, tentunya untuk risiko dalam keberlanjutan pasti ada dalam melaksanakan setiap usaha atau produksi, tentu ada. Pertama, baik itu kekurangan keterampilan pengetahuan anggota PKK, ya itu pasti ada. Yang kedua, risiko eksternal berasal dari luar organisasi usaha PKK. Yang kelima yaitu strategi berkelanjutan. Tentunya dalam melaksanakan usaha ini, strategi berkelanjutan pasti akan kita perhitungkan juga ke depannya, terutama dalam kelanjutan ekonomi, penguatan struktur pemodalan, penyisihan laba, pemanfaatan aset komunitas, dan lain sebagainya. Ya, seterusnya dampak sosial dan ekonomi. Nah, jadi dalam pelaksanaan produk ini tentunya pasti ada dampak sosial dan ekonominya. Tentunya yang pertama dampak sosialnya yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan. Usaha konselor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perlunya kesehatan untuk tubuh dan keluarga. Karena memang produk konselor ini tidak membahayakan. Karena memang sudah diuji coba kan. Nah, jadi baik produknya dari bahan-bahannya kita usahakan untuk produksi ini tanpa ada bahan pengawet. Nah, sehingga dalam pelaksanaan produk ini aman. Nah, manfaatan ekonomi keluarga. Jadi dalam pelaksanaan dampak sosial, manfaatnya apa? Tentunya untuk keluarga, peningkatan pendapatan usaha produk konselor dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Tentunya dengan usaha ini tentunya setiap keluarga yang menanam di lingkungannya tentunya nanti dari hasilnya itu kita beli, tentunya untuk menambah penghasilan dari keluarga tersebut. Nah, jadi makanya kita berusaha bagaimana keluarga-keluarga kita khususnya di Desa Bekut untuk dapat menanam bunga rosella sebagai tambahan kesejahteraan untuk mereka. Yang terusnya manfaat ekonomi masyarakat sekitar. Nah, tentunya yang saya sampaikan tadi yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Usaha produk konselor dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Untuk prestasi dan rencana masa depan, tentunya untuk kedepannya bagaimana peningkatan ekspor konselor tetap menjadi salah satu komunitas ekspor unggulan di Indonesia. Dengan negara-negara tujuan utama seperti Jepang, Eropa, dan Amerika. Tentunya untuk prestasi yang sudah diraih dalam pameran tingkat kecamatan ialah ikut lomba. Kan kemarin kita sudah melaksanakan ikut lomba juga, alhamdulillah prestasi yang telah kita capai dapat juara 1 untuk tingkat kecamatan di ajang tingkat kecamatan yaitu P5. Kemarin kita sudah meraih juga prestasi dengan juara 1 produk-produk yang kita hasilkan. Tentunya dalam produk ini kita juga kerjasama dengan pihak sekolah, bagaimana mereka anak-anak itu dapat kita manfaatkan untuk mereka dapat juga menanam rosella di lingkungan sekolah, sehingga mereka juga mendapatkan juara tingkat kecamatan kemarin yaitu di P5. Nah, untuk rencana masa depan dari hasil bunga rosella ini akan kita kembangkan yaitu masker rosella. Nanti untuk pelaksanaan ini tentunya kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana memperoleh BPOM, karena untuk produk masker ini menyangkut masalah wajah. Yang kedua kedepannya akan kita kembangkan yaitu berupa lapis. Nah, lapis rosella yang mana untuk lapis ini kan sudah terkenal di Kabupaten Sambas. Untuk kedepannya kita akan memproduksi yaitu lapis rosella untuk kedepannya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, yaitu terima kasih kepada TV PKK Kabupaten Sambas dan pemerintah Kabupaten Sambas. Mari dukung produk unggulan kearifan lokal kami dalam mendukung swasembada pangan untuk meningkatkan kesehatan, kecantikan, dan ekonomi keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Salam Sambas berkah berkemajuan. Tetap semangat.